Ya, kita akan bahas lagi emiten updatean untuk teman-teman ya. Kita akan update untuk tanggal 13. Masih di komentar teman-teman yang berhasil saya kumpulkan ya. Ini bukan ajakan menjual dan membeli, apalagi untuk mempengaruhi, apalagi mengajari. Kita di sini analisa barang teman-teman. Apapun ada kesalahan nanti teman-teman bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Jadi teman-teman yang pada tahu ya. Ini tidak melibatkan informasi-informasi yang beredar di luar, tapi hanya melihatkan lukisan daripada market maker. Karena kalau lukisan market maker mungkin tersaji teman-teman ya. Kalau menurut saya sih tersaji di lukisan market maker seperti inilah. Mana istilahnya kalau berita masuk positif, kadang-kadang foreign akumulasi gitu kan. Kalau ada negatif, kadang-kadang si foreignnya keluar. Nah itu mungkin berita yang direspon sama market ya. Baik teman-teman, kita langsung saja ke emiten berikutnya. Ada FOLK ya. FOLK tidak ada kata-kata apapun. Tidak ada kata-kata apapun. Nah, ini posisi di 50 kembali ya. Terus bagaimana kondisinya? Foreign sama lokal cenderung jualan, kemarin sempat ngangkat. Sebenarnya kalau untuk FOLK itu jadi dari atas ke bawah teman-teman. Jadi ketika dia harga tinggi seperti ini kemarin itu ternyata buangan dari bandar lokal dan foreign. Adapun kemarin foreign ngambil ketika dia koreksi, ternyata dia sembari besoknya langsung jualan dengan ada si shadow seperti ini, dibikin shadow gitu ya. Nah kalau sekarang dia 50 bagaimana? Nah kalau 50 teman perhatikan nanti mungkin ini kan si foreign lagi keluar dulu ya untuk hari kemarin tanggal 13 ya. Sementara ini dari mulai tanggal 8 coba lihat foreign itu masih keluar teman-teman, si CC masih keluar. Jadi saya pikir kalau si CC ngambil lagi mungkin si emiten ini akan di up ke atas ya. Untuk sementara ini ya si FOLK ini lagi dibuang dulu sama bandar lokal dan foreign. Kemarin lokal sempat ngambil ya. Kemarin sempat ngebahas langsung ngebuang lagi. Kemarin juga ngambil 2 hari sekarang dibuang lagi. Mungkin ada yang namanya strategi mereka untuk mensideways di bawah 50 ya. Coba perhatikan semenjak dia ngebuang tanggal ini ngebuang siapa yang nerima gitu ya. Coba tanggal 5 November kita lihat untuk domestik tanggal 5 November ya. Perhatikan ada YP, PD, XC, KK, GR ya. Ini teman kita sudah ngambil, KK juga sudah mulai ngambil, dan YP yang ngambil paling besar. Kita perhatikan kita tanggal 12 nya kita harus lihat tanggal 12. Sebenarnya yang ngambil tanggal 12 untuk bandarnya siapa? Antara PD sama YP teman-teman ya. Antara PD sama, kadang-kadang si PD sama si YP suka dikuesin sama bandarnya. Perhatikan tanggal 13 nya. Mana tanggal 13? Nggak ada perubahan. Nah untuk PD sama YP masih dalam posisi tanggal 13. Tanggal 13 tanggal berapa sih? 12. Coba tanggal 12 nya. PD ngambil 2,2, YP ngambil 907 ya. Nah ada perubahan kan, YP yang nambah, PD keluar ya. Artinya memang waktu tanggal 13, coba tanggal 13 ya, si YP nambah, si PD cenderung keluar. Artinya di sini adalah yang memegang kendali ada si PD. Jadi kita akan lihat si PD ini akumulasi lagi atau tidak ya. PD itu kadang-kadang seperti YP. Jadi kita hampir tidak bisa membedakan dia dalam posisi siapa, apakah foreign ataupun bandar. Biasanya kalau bandar dia pemungkutannya lebih besar aja, biasa seperti itu. Mungkin ya nyatulah sama retail, cuman biasanya porsi bandar itu suka lebih besar ya untuk kepemilikan barangnya. Nah mudah-mudahan ini PD ke depan bisa ngambil lagi dan teman-teman kita sudah mulai pada ngambil tapi teman kita XC keluar, keren ya. Nah teman kita XC keluar, XL keluar tapi XC masuk. Cuman di sini ada si MG, ada si YP, ada si GR, mungkin si YP ada sebagian daripada bandar juga di dalamnya ya. Cuman di si MG sudah mulai ngambil lagi, yang mudah-mudahan sih dengan adanya si MG ngambil, terus kita akan lihat si foreign ini ngambil lagi enggak, soalnya
Di sini bagus ketika pengambilan si CC bagus ya. Dia cenderung ada sedau-sedau dikit lah, lumayan gitu ya. Nah inilah sebenarnya target-target kenaikannya sudah ada. Jadi mereka sudah punya PR di harga atas di 68, terus ada di angka 64 sama di angka 62 nya. Mohon bersabar aja. Terus untuk 52 nya sudah ditandai sama mereka bisa ke angka 52. Jarak antara 52 ke angka 617 tidak ada tanda-tanda kenaikan di arah situ. Mungkin ya bisa aja setelah lewat 52 langsung langsung bisa jadi seperti itu ya. Oke, untuk FOLK seperti itu ya. Lanjut ada BNBR. BNBR posisinya gimana sekarang? Mana BNBR? Oh, FCA ya. Nah, ini adalah salah satu emiten FCA. BNBR dia harga ke-51 tanggal 25 bulan 10. Nah, di sini mungkin ya. Nah, di sini kan udah hilang lagi yang sempat ke 44. Maka saya akan hitung, kita akan ganti tanggalnya di ke-51 itu tanggal kemarin ya, tanggal 12 November teman-teman. Jadi ke harga 51 itu saya ganti ya 12 November. Kenapa? Karena sudah batal yang tanggal 25. Nah, berapa tadi? 12 ya, 12 bulan 11. Karena ini akan kita pelajari juga untuk FCA yang sudah lepas daripada 51. Dia harus, kata teman kita kan, informasi berdasarkan bursa, dan ada komentar di kolom teman kita. Ada yang menyatakan bahwa, dan setelah dicek itu benar ya, bahwa pingin keluar dari FCA di harga 50 ke bawah, artinya di kategori 1, itu harus selama 3 bulan berada di atas 51 dan transaksinya rata-rata 5 juta per hari ya. Nah, nanti kita akan perhatikan di tanggal berapa dia lepas, karena sudah ada yang kita hitung ya, JAST itu sudah hampir mendekati 3 bulan nanti pas tanggal 20. Makanya ini tinggal 6 hari lagi, kita akan tunggu JAST apakah lepas atau tidak ya. Karena FUTR kemarin di hasil percobaan di angka 100 tidak lepas juga. Berarti kita harus tunggu. Beda dengan BABP dengan kategori yang sama bisa lepas di harga 160 ya. Artinya harus 100 lebih ke atas, ternyata bisa bebas. Jadi ini peraturan masih yang harga 51 itu teman-teman, yang poin 1 itu hanya BACP aja. Cuma saya tidak tahu lepasnya di harga berapa karena kekurangan informasi. Nah, sekarang lagi diteliti itu FUTR, JAST, dan sekarang mungkin BNBR sudah mulai bisa diteliti ya. Nanti kita akan masukkan untuk penelitian. Nah, BNBR ya, FCA nanti kita akan teliti dan terus perhatikan. Oke. Untuk pungutan bandar lokal keren teman-teman, dari mulai tanggal 28 Oktober dia mungut ya, walaupun ke bawah dia ngejual, tapi per hari kemarin tanggal 13 dia mungut kembali. Nah, ini terdeteksinya kan di sini XL, HP, XA, CC. Apakah XL sebagai bandar? Saya pikir sih kecil kemungkinan XL menjadi bandar ya. Nah, ini biasanya kalau bandar bisa nebeng di KI, XA atau enggak HP ya. Mudah-mudahan sih ini kita kumpulkan deh dari tanggal 28 Oktober siapa yang paling besar. 28 Oktober masih di sini. Oh. Mana 28 Oktober? Nah, di sini hari Senin. Nih, di sini ada si NI sama si AR. Berarti dua broker inilah yang paling besar, NI sama si AR. Mudah-mudahan si NI sama si AR ini bisa mempertahankan harganya di 51 ke atas. Untuk blok Poren kemarin sudah mulai ngambil tanggal 12-nya. Untuk Poren tanggal 12, mana 12? Nah, 12 kita gantikan ini ke Poren. Ya. Nah, CNI juga. Porennya CNI, lokalnya CNI. Fik ini adalah bandar, nah CNI. Cuman NI Poren kecil ya, cuma ngambil 1 juta doang. Itu mah mungkin buat cemilan aja ya. Jadi BNBR kita awasin terus biar lepas daripada FC-nya di harga berapa, jangan sampai dia lepas dari ke 51 ya. Kalau dia lepas lagi kita akan ulang lagi ke tanggal berapa dia ke 51 lagi. Ini baru berjalan berapa hari? 2 hari ya. Nah, 2 hari ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik rencananya. Lanjut, ada informasi
untuk MLBI hanya bagian dividen lebih besar mana, MLBI dan delta. Nah ini harus dilihat dari ini teman-teman ya. Dia bagian dividen tergantung teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, cek di sini deh teman-teman nih. Kita akan cek di statistik ya. Dia sudah bagian dividen belum? Dia bagian dividen belum? Nah cek di sini teman-teman. Nah dia sudah membagikan dividen tanggal 25 Juni yaitu 39 dari semuanya 506. Ini teman-teman ada 506, TTM 506 berarti 396. Yang sudah dibagikan 396. Berarti masih ada sisa, tinggal kurangin aja. Ya, 500 dikurangin dengan 396. Coba 500 berapa? 506 ya. 506 dikurangin 396. Nah, kalau yang cinta dividen silahkan. Ada 110 lagi teman-teman. Ada 110 lagi dividen yang belum dikeluarkan belum. Kita cek di sini. Nah, untuk mengeceknya seperti ini teman-teman ya. Nah, tindak maaf. Baru dividen. Nah, baru berarti baru satu kali ya. Baru 396 aja untuk tahun ini ya. Makanya teman-teman ada sisa 110. Nanti kita cek ya. Kita hitung. Nah, kita satu lagi. Nah, tergantung teman-teman sebenarnya kalau dividen teman-teman tergantung teman-teman. Kalau misalkan teman-teman di harga berapa MLBI ini? Kemarin tanggal berapa dia bagi dividen? Nah, sini nih. Contohnya bagi dividen 396 itu di harga 585. Berarti teman-teman dapat berapa tuh? 396 dibagi harga terakhirnya berapa? Waktu pembagian 5850 ya. 5850 ini untuk tahap pertama. Jadi tahap pertama teman-teman bisa dapat tinggal kali 100 ini. 6%-an ya. Untuk tahap pertama dapat 6% kalau teman-teman punya barang di harga kemarin. Nah, tergantung teman-teman teman-teman punya harganya di harga berapa. Contohnya kalau di harganya harga berapa nih teman-teman? Contohnya punya harga di harga sekarang. Jangan harga sekarang, berarti kan udah terlewat ya. Contohnya teman-teman punya harga di angka 7.000 ya. Lebih tinggi contohnya 7.000 ya. Berarti teman-teman punya persen berapa persen? Nah, tinggal gini aja teman-teman, enter berapa persen? Cuma 5% ya. Coba kali 100. Ya kan? Cuma 5%. Jadi tergantung teman-teman persenan jumlah gedean yang mana tergantung dari teman-teman. Nah, kalau disatukan, digabungkan, contohnya digabungkan ini dari keseluruhan kan tinggal ada sekitar 110 perak lagi yang belum dibagiin ya. Tinggal 506 aja dibagi dengan 506. Ini kan jumlah keseluruhannya itu 506 dividennya ya. 506 dibagi harga teman-teman. Coba harga teman-teman berapa? Dapat di harga berapa teman-teman? Ketika teman-teman mendapatkan harga untuk MLBI ini. Contohnya ini kan seluruhnya 506, berarti kan ada 110 lagi yang belum dibagiin. Tapi kalau di total ada di keseluruhan teman-teman, perhatikan nanti teman-teman itu di harga berapa teman-teman punya harga. Contoh kalau teman-teman punya harga sekarang kan yang kemarin kelewat ya, tinggal 110 lagi ya. Contohnya teman-teman punya diasumsikan di 7.000 aja ya. Jadi teman-teman nih ada 1 bulan lagi, 1 bulan yang 7.000 dah. Ini berapa nih? Bulan apa? Bulan mana bulannya keluar? Bulan Juni, sebelum Juni berarti Mei. Nah, mungkin Mei teman-teman mau beli nih udah di 6.000 contohnya gitu. Tinggal bagi aja teman-teman 6.000. Nah, ini bagiannya 6.000 6.000 ya. Ini contoh ya. Berarti teman-teman kalau beli di 6.000 kemarin kali 100. Berarti teman-teman punya 8% dari keseluruhan. Ya, jadi contohnya teman-teman nggak dijual lagi nih. Contohnya di sini, ketika beli di sini teman-teman di harga 6.000, teman-teman tidak dijual sampai nanti bertemu lagi dividen yang 110-nya. Nah, kalau teman-teman contoh nih. Teman-teman beli di harga sekarang, harga berapa sekarang? Harganya 6.400 ya. 6.400
52. Nah, kalau baru beli kan tinggal sisanya 110. Kan yang kemarin teman-teman nggak beli. Berarti tinggal 110 dibagi harga sekarang berapa? 6.452 ya. Berapa harga? Nah, dikali 100. Cuman 1% aja ya. Hitung lagi, takut salah saya. 110 sisanya ya dari 506 dibagi harga sekarang berapa? 6.452. Nah. Mana ini? Nah, dikali 100. Teman-teman cuma dapat 1,7% ya kalau beli di harga sekarang. Ya, harga sekarang kan 6.000, ini cuma 1,7%. Nah, cara ngitungnya seperti itu teman-teman. Paham ya? Jadi teman-teman kalau dari keseluruhan, contohnya teman-teman beli di harga sini nih. Mana tadi sebelum? Nah, beli harga sini di awal kan belum, kalau beli di sini boleh lah gitu, sehari sebelumnya boleh gitu ya. Misalkan karena ada informasi dividen teman beli sini. Kalau teman tidak dijual di harga kemarin berarti dapat dividen sekitar 6%-an. Kalau dijual dapat 6% gitu kan. Nah, kalau teman-teman punya harga di sini dan tidak dijual lagi sampai pembagian dividen berikutnya yang 110, dapatlah 8%. Kalau belinya di sini tergantung harga teman-teman berapa. Ini misalkan aja. Nah, teman-teman kalau tidak dijual ya di harga ini ya tergantung belinya. Kalau teman-teman beli di harga sini sekarang, di harga sekarang ya di 6.400, berarti tinggal 110 lagi. Cuma tinggal 1,7% saja. Nah, kalau gedean yang mana ya tergantung daripada teman-teman beli apa namanya, beli harganya di harga berapa gitu. Nanti tinggal istilahnya dibagi dengan jumlah dividen dibagi dengan harga teman-teman ya. Harganya berapa tinggal bisa dipersenkan jadi berapa persen. Terus satu lagi apa? DLTA ya, DLTA. DLTA ini juga sama, bagiin dividen juga ya. Coba lihat deh. DLTA kita cek and recheck. Nah, perhitungannya sama juga teman-teman ya. Jadi gedean yang mana tergantung dari harga teman-teman gitu kan. Nih DLTA itu dia TTM enggak? Mana dividen? Nah, ini kan udah final nih, dividennya udah final, TTM-nya 281, dividennya juga 281 bulan Mei kemarin. Nah, cek seperti itu teman. Kalau teman-teman punya harga misalkan sekarang nih beli di harga 2.210 ya. Ini misalkan 2.210 di harga sekarang ya. Kemarin lah tanggal 13 2.210. Contohnya tahun depan diperkirakan berapa gitu ya. Tinggal EPS ini nih. Contohnya kan kalau tahun kemarin pembagian tahun kemarin 248, ini 281 misalkan nggak jauh-jauh lah dari sini 248 sama 281 gitu ya. Misalkan yang sekarang itu 169 misalkan ya. Karena dividen itu nanti dibagikannya itu atau disesuaikan dengan rapat RUPS ya. Jadi tidak tergantung sama EPS-nya. Emang EPS-nya segini gitu ya. 248 misalkan sekarang kan lagi turun nih ya. Untuk EPS-nya misalkan 169. Tinggal bagi aja dengan harga emiten teman-teman, harga sekarang teman-teman beli berapa. Harga teman-teman beli itu contohnya tadi berapa? Ini kan 179, anggap 180 lah gitu ya. Anggap aja 180 dibagi harga sekarang. Teman harga sekarang berapa? Harga sekarang 2210 ya. 2210. Nah, berapa jumlahnya? Kali 100% ya. Nah, 8% juga sama. Ya, 8%. Artinya besaran yang mana? Kalau istilahnya digabungkan secara persenan sama semuanya 8% teman-teman ya. Mau DLTA ataupun MLBI, cuman kalau MLBI emang secara pembagian dua kali bagi ini kan baru satu kali ya. Tapi kalau dijumlahkan semua rata sama-sama untuk TTM-nya jadi 8% semua. Jadi kalau besar yang mana ya sama-sama 8% gitu.
Sebenarnya teman-teman tinggal harga teman-teman di harga berapa gitu. Kalau di harga lebih murah lagi, teman-teman punya, contohnya punya apa, MLBL ya, MLBI teman-teman punya harga, contohnya waktu dulu ya, di sebelum apa namanya, kita cek 3 tahunan deh, biar teman-teman mungkin nanti ke depan. Nah, ini kan harga terendahnya berapa nih? 5.000. Nah, kalau teman-teman punya harga 5.000, ketika pembagian tinggal bagi aja 506 dibagi 5.000, berapa tuh? Berapa persen? Nah, jadi tergantung dari harga teman-teman beli. 606 dibagi harga kemarin tuh, waktu harga itu berapa? Contoh ini coba contoh ya. Mana? Nah, contoh yang baru contoh aja. 5.840. 5.840 contoh, ini contoh. Berarti teman-teman contohnya punya 8% gitu kan, kalau 8,6. Tapi kalau teman-teman punya harga dibeli lebih bawah lagi gitu kan, ada yang paling bawah nggak harganya? Udah cuma segitu doang ya. Kalau kemarin kan cuma 5.800, cuma 8%. Tapi kalau teman-teman istilahnya punya harga di sini nih, di pucuk 10.000, contoh ya, contoh 9.000 lah. Tinggal 9.000 aja diganti ini, 9.000, 509.000. Berarti teman-teman dapat berapa? Dapat hikmahnya, bukan cuma dapat 5% aja. Nah, seperti itu cara ngitung besar persenan untuk besar dan kecilnya, tergantung dari harga teman-teman ya. Oh, saya katanya dapat 10%, dari 10% dari harga berapa teman-teman? Kok saya cuma 2% ya? Dari harga berapa teman-teman punya apa namanya, punya harganya. Nah, cara ngitungnya seperti itu. Oke, paham ya untuk MLBI dan DLTA ya. Lanjut kita ke emiten Blast ya. Ini kayaknya nggak bakalan ke itu semua teman-teman, nggak bakalan kebahas semua nih. Saya punya hutang lagi nih. Saya kadang-kadang teman-teman kalau ada waktu saya akan bahas kok. Blast ya. Blast ini lagi diakumulasi sama Bandar Poren dan Loka. Perhatikan Bandar Poren dari tanggal 17 Oktober. Nah, 17 Oktober itu ada si Poren, si BK, si ZP, si AK. Dia cenderung lagi ke atas, dan kemarin juga meninggalkan jejak untuk ke atas di 26. Artinya teman-teman yang masih di bawah masih aman untuk ke atas ya. Yang baru beli, perhatikan cara belinya teman-teman untuk Blast. Nih teman-teman yang baru beli, ini khusus bagi yang baru beli, perhatikan. Dia dalam posisi dari bawah menuju ke atas. Artinya ada kecenderungan naik. Sampai mana? Mungkin bisa sampai ke harga 300-an mungkin ya, karena saya belum cek untuk kepastiannya. Nah, kalau teman-teman kalau sudah di harga tengah seperti ini, teman-teman harus punya planning. Beda dengan yang di bawah. Contohnya nggak usah bawa-bagah lah, di sini saya dua di sini nih. Ini juga masih dalam posisi harus punya planning untuk ke bawahnya. Kecuali kalau teman-teman buka harga di bawah, nggak usah pakai planning. Itu planningnya tinggal take profit harga berapa aja. Tapi harus juga teman-teman, saya akan mengambil 20%, 30%. Bila lebih daripada itu, terus teman-teman istilahnya, wah udah lebih nih, dijaga lagi. Nanti komitmen teman-teman terhadap sesuatu hal itu akan berubah seketika. Tidak punya komitmen sendiri. Kalau mau 20%, 20%, 30%, 30%, udah seperti itu. Terus jaga komitmen teman-teman, karena yang membuat kita bertahan di bursa ada seperti itu. Misalkan teman-teman ini harus ngambil di harga sekarang, maka teman-teman harus punya strategi. Strategi average-nya. Apakah teman-teman akan average di harga berapa apabila dia turun? Ingat, apabila dia turun, misal dia mau turun ke angka 238, karena di sini ada gap. Di sini juga ada gap di 228, terus ada gap juga di 216-nya. Contoh sampai situ ya. Contoh. Nah, teman-teman tinggal pikirkan aja cara untuk nanti average di harga berapa kalau ngambil sekarang. Kecuali kalau ngambil di bawah, mungkin teman-teman nggak usah, tinggal bikin take profit aja gitu kalau sudah begini ya. Nah, kalau untuk yang punya di bawah lanjutkan aja. Cuman untuk yang baru beli, perhatikan cara nanti belinya. Kalau sekarang katanya bagaimana?
Kalau besok naik atau tidak kita tidak akan tahu, tapi kita melihat daripada sejarahnya bahwa ketika si kepala merah sudah menongol begini artinya mau ke atas. Perkara dia dibawa ke bawah dulu nggak terserah mereka. Yang penting sudah ngasih tahu dia mau ke atas ya. Ini sudah ada tanda 266-nya mau ke atas. Dan Poren dan Bandar Lokal juga ngambil. Bandar Lokal ngambil dari tanggal 28 Oktober. Bandar Lokal juga ngambil sama. Nah, target saya itu hanya di angka 280. Karena apa? Ada si kepala merah. Andaikan dia bisa ke sini ya target 02 nih ke 2210. Apakah bisa? Namanya juga target teman ke sini. Kalau setiap target turunin 5 tik sampai 10 tik. Ya, jangan sampai pas banget mentang-mentang targetnya 316. Pinginnya dijual 3316. Jangan begitu dong. Turunin aja 5 tik, 10 tik. Ya, itu target teman-teman. Contoh di sini nih. 281 berarti turunin 5 tik. Berarti 275 gitu kan. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa kejemput di area situ. Ini tanda-tanda katanya sudah ada. Ini tanda-tanda katanya sudah ada karena semuanya kepala merah ya. Mudah-mudahan bisa kejemput ya. Yang nyangkut. Ada yang nyangkut enggak? Saya pikir sih enggak ada mungkin ya. Nih, ini juga pas di sini udah kejemput teman sini. Pas banget si kepala merah. Coba 256-nya pas si kepala merah nih. Nih, tinggal diklik aja nih. Nih, kan dia koreksi kan. Nih kemarin itu udah ketembus di sini kan. Targetnya itu udah ketembus. Nah, sip ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk Blast ini lagi ada akumulasi Bandar Lokal dan Poren dan cenderung mau ke atas. Dia MA10 juga di bawah artinya dia mau ke atas, cenderung ke atas ya. Cuman hati-hati yang mau ngambil harus pakai mini manajemen karena ini sudah lumayan udah di harga tengah. Kalau harga tengah biasanya rawan koreksi. Rawan koreksi. Pertama dia pernah ke harga melebihi harga tengah terus koreksi. Sekarang juga ke harga tengah terus koreksi. Tapi tanda ke atasnya sudah mulai ada. Oke? Seperti itu Blast ya. Lanjut. Ada BRPT. BRPT katanya nyangkut di 1400. Wow, 1400 ya. Saya cek dulu ya biasa di BRPT. Apakah akan ke sana? Apakah akan ke sana? BRPT adalah salah satu emiten yang mempunyai bandar. Ingat bandar itu pingin ngambil di bawah. Semua bandar pingin ngambil di bawah. Akan dikucepkan sampai ke bawah, akan diinjek sampai ke bawah, membuat teman-teman lain frustasi dan akhirnya cut loss. Tetapi suatu saat dalam jangka waktu lama kadang-kadang suka kembali lagi ke harga awalnya ketika dia memperoleh harga tertinggi. Cek 5 tahunan. Contoh teman-teman nyangkut di harga 1.200 ketika tahun 2020. Perhatikan, butuh 1 tahun, 4 tahun ya sampai ke berapa tahun nih? 2 tahun berarti 3 tahun dia kejemput lagi di 1.400 ya. Perhatikan, ketika teman-teman nyangkut di 1.400, contoh dia dibawa ke bawah dulu nyelam sampai ke 900, endingnya dia di 1.700. Nah kemarin contoh dibawa lagi ke bawah lagi ke 1.400 lagi, 1.300 lagi. Jadi yang nyangkut di sini belum kejemput nih. Kapan? Suatu saat 1.700 akan kejemput. Kenapa? Karena ada bandarnya. Perhatikan kalau bandar lagi gojek. Kalau BRPT beli di bawah aja karena dikasih kesempatan 1 tahun. Coba dalam 1 tahun berapa kali ke bawah? Perhatikan, bulan Mei dikasih ke bawah, bulan Juni dikasih ke bawah, dan sekarang dikasih ke bawah. Artinya jangan memaksakan diri untuk beli di atas ataupun lagi menuju atas. Tengah pun nggak boleh, lebih baik tunggu di bawah. Karena apa? Dikasih kesempatan buat ke 1 tahun ini dikasih kesempatan 3 kali, 1, 2, 3. Apakah 1.400 kejemput? Kejemput, cuman tinggal tunggu waktu aja. Malahan yang di angka 1.700 juga kejemput. Kenapa? Karena ada bandar di dalamnya. Tinggal teman-teman sabar aja. Kenapa? Karena bandar kecenderungan seperti itu. Cek 10 tahunan seperti itu teman-teman. Nih ya, yang 1.500 aja kejemput teman tuh. Kejemputnya tahun kapan nih?
Contoh kalau ini tahun berikutnya tidak kejemput ya 1400, ini 1400. Andaikan gak udah gak punya duit lagi. Tapi kalau teman-teman tunggu dari tahun berapa nih? Dari tahun 2020 kejemput ke 1700. Artinya yang pucuk di sini bisa untung di sini ya, walaupun sedikit tapi untung. Misalkan ada yang 1700 nih. Tunggu aja, nanti juga akan kejemput. Cuman teman-teman perhatikan ketika dia ke bawah kalau punya duit ya, di sini kan ada 900, ada 700. Berarti sekarang lagi di 800. Udah average 800, istilahnya turunin tensinya aja. Turunin tensi supaya tidak terlalu dalam 1400. Mereka 1400 pas atau enggak 1380 gitu ya. Kalau ngambil sekarang masih mungkin bisa sedikit aja ngambil teman-teman ya. Saya hanya punya target ke 1200 aja teman-teman nih, 1200 aja ya. Ini banyak yang nyangkut di 1090 juga ada. Tapi tenang aja, ketika di dalamnya ada bandar aman. Cuman tinggal waktu aja. Tinggal waktu yang memutuskan ini mau ke harga berapa. Ya, karena berliharkan sejarahnya seperti itu. Oke, teman-teman, tinggal nunggu waktu aja untuk BRPT ya. Lanjut. Untuk BBTN dan Tugu, BBTN jangan di cut loss teman-teman, santai aja di bank gini mah. Cuman saya nggak tahu nih harga teman-teman di harga berapa nyangkutnya. Nah teman-teman nyangkutnya di harga berapa BBTN. Ini kita cerita tentang sejarahnya dulu, sejarah ke belakang itu ya BBTN. Mana BBTN? 10 tahun. Nyangkut teman-teman nggak tahu di harga berapa ya. Contoh misalkan teman nyangkut di harga pucuk lah di 2020 ya, 2020 tahun berapa nih? Tahun 2021. Nah, dia cenderung standby di 1170-an ya, standby-nya untuk harga bawahnya. Jadi kalau teman-teman nyangkut di harga 2000-an, turunin aja tensinya dikit ya. Kemungkinan kejemput ada, mungkin bisa ke 1800. Untuk kalau mau dilanjutin sebenarnya bisa ke atas teman-teman. Cuman kalau di bank begini jangan cut loss, teman, santai saja, average aja. Average-nya teman-teman menggunakan average bisa RDN lain ataupun RDN yang sama, terserah teman-teman ya. Kalau sudah di harga 1400 sudah diam aja, jangan melakukan average biar kejemput sendiri. Mungkin kalau teman-teman ya harga agak atas sedikit, turunin tensi aja biar ke tengah-tengah aja, 1600 kalau enggak 1400-an, kalau enggak 1500. Kemungkinan akan kejemput kalau di situ ya. Karena beberapa kali percobaan rata-ratanya di harga segitu 1400 ya. Jadi kita akan mencari harga rata-rata untuk kejemputnya saja. Nah, contohnya kalau cara menentukan seperti ini teman, lihat aja yang pucuknya di sini, yang terbawah di sini, berarti tengah-tengahnya di sini nih. Udah tengah-tengahnya aja, ambil 1500. Nanti pas 1600 bisa kejemput ya. Itu saran dari. Kalau sekarang jangan dulu average, nanti aja tunggu si MA10-nya sudah mulai di bawah candle. Ini buka atas, ada pungutan dari bandar Poren dan lokal, lumayan teman. BBTN lagi dipungut lagi sama bandar lokal dan Poren. Ini kesempatan berapa persen nih? Berapa persen ini? Sekitar 15%-an ya. Nah, ini adalah garis-garis yang saya gariskan sudah tercapai semua penurunannya. Ini juga sudah tercapai penurunannya, cenderung mengikuti. Berarti PR-nya sudah terselesaikan dengan baik. Ada satu lagi. Selain itu ada sini nih. Nah, ini adalah PR yang belum terselesaikan sama mereka. Harusnya sih diselesaikan dulu PR-nya. Kalau PR sudah tuntas secara TA harusnya ke atas. Tanda-tanda ke atas ada enggak? Ada, teman-teman. Perhatikan jangka pendeknya bisa mencapai ke 1300. Yang kedua bisa mencapai ke 1400 ya. Makanya teman-teman nyangkutnya di harga berapa? Kalau teman-teman di bawah harga 1500 sama berapa nih? 1600 kemungkinan akan jemput ya. Turunin dari 1600 10 tik. Berarti 1590 lah gitu. 1580 kemungkinan bisa kejemput ya. Kemungkinan bisa kejemput. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Karena harga wajarnya aja masih 1600 sama 1500. Andaikan di tengah-tengah 1400 masih bisa kejemput. Lanjut ada apa? Tugu. Ini juga Tugu juga teman-teman nyangkut di harga berapa ya? Saya tidak tahu.
Karena di keterangannya hanya nyangkut aja hot apa. Kalau BBTM, BMRI, BBCA nyangkut di pucuk juga santai teman-teman. Udah isi aja terus gitu ya. Nah, tugu garis-garis yang saya gariskan sudah terlewati. Ya mudah-mudahan sih ini adalah tanda-tanda kebangkitannya yaitu ya. Ya. Apakah ada tanda-tanda ke atas? Ada. Perhatikan si kepala merah. Ini sudah mau menunjukkan ke atas. Perkara dia naik setelah ini nggak tahu, saya nggak tahu urusan seperti itu. Yang penting dia tanda-tanda secara kendal dia mau ke angka 110 atau enggak 1099. Terus mana lagi tanda-tanda ada di angka 118, ada di angka 1200. Kesininya ada enggak? Tidak ada. Saya hanya menarikkan ke angka 1200. Apabila teman-teman yang nyangkut di atas 1200, usahakan turunkan tensi sampai 1200. Usahakan. Ada enggak? Oh, di atas ada 1400 teman-teman ya. Ya kalau yang di bawah 1400 kemungkinan kejemput, ya kita harus meyakini itu. Kenapa? Karena di situ ada PR yang harus diselesaikan. Perkara tahun berapanya yang penting terselesaikan ke situ. Tugu. Perhatikan selama 10 tahun dia cenderung ke atas, dan cenderung down ke bawah. Artinya lagi tengah-tengah, lagi dikerucutin. Ke atas tidak mau nembus ke harga tertingginya, ke bawah bisa tidak, 2 kali ditahan di angka 1000-an. Nah, apakah akan menuju 1000? Nah, kita cek and recheck 1000, harga 1000 di situ ada apa? Harga 1000 berapa? 900 ya. Ini cenderung aman. 1034. 1034 ada enggak? Ini 1034 dia kita cek. Nah, 1034 dia meninggalkan jejak si ekor merah. Apakah akan ke situ? Kalau ke situ bagus, berarti dia nutup PR-nya. Kalau nggak ke situ biarkan saja ya, karena si bandar lokal dan foreign cenderung sekarang jualan. Jadi untuk Tugu saya tidak tahu harga nyangkutnya di harga berapa ya. Saya pikir sih kalau Tugu BBTN aman teman-teman, aman aja. Nanti teman-teman tinggal average aja mau dipakai average bagaimana, average di RDN yang sama atau dengan average dengan RDN yang lain ya, seperti itu. Kadang-kadang sebuah trader profesional juga kadang-kadang dia itu trading hanya di satu saham aja, 1 atau 2 saham, dia tidak banyak-banyak. Nah, karena kalau 1 sama 2 saham dia sudah menguasai ya, sudah tahunan menguasai, dia besar kecilnya kenaikan udah tahu. Makanya teman-teman punya 1 saham yang nanti menjadikan mesin uang buat teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, untuk Tugu BBTN, Tugu Blast udah segitu aja dulu kali ya. Udah berapa menit ini? Tunggu sebentar. Udah 37 menit. Satu lagi deh. Ini ya. Akro deh, Akro. Akro ya. Akro apa hoki? Akro aja ya, Akro ya. Akro sudah keluar nih M200-nya ya, menuju berarti di atas. Ini Akro sudah dalam posisi ada kemungkinan ke atas. Dia udah sideways beberapa hari ini lagi ke atas. Kalau dia ke bawah ke angka 68 akan lebih baik lagi, sama candle merah apalagi lebih baik. Kenapa? Dia akan menutup PR-nya di angka 68. Jadi kalau dia ke bawah akan lebih baik. Ya, terus bagaimana kenaikannya? 1 ke 73 sudah ada tanda kenaikan. Yang kedua ke 80 sudah ada. Target saya di 92 saja. Tidak jauh-jauh dulu ya, karena hanya di sini juga tidak ada lagi tahanan untuk kesana, cuma di angka 92-nya aja. Bagaimana dengan bandarnya? Bandar foreign masih di atas, cuman dia ngambilnya tidak signifikan, hanya sekali aja ngambil di sini nih, ngambil keluar, ngambil. Terakhir dia tanggal 13 ngambil. Coba perhatikan tanggal 13-nya si foreign ngambil. Ya, ada CC bagus teman. CC sudah mulai koleksi. Jadi CC sudah mengumpulin barang. Perhatikan crossnya, dia ngambil barang sedikit tapi dia bulat ya. Bandar lokal bagaimana? Bandar lokal cenderung jualan, kemarin ngambil jualan lagi. Jadi bandar lokal cenderung jualan dan dia sudah mulai ke bawah, tapi bandar foreign di atas. Artinya bandar foreign punya barang di atas, ada penjualan tapi ngambil lagi, ngambil buang dikit-dikit, tidak jadi masalah.
Walaupun istilahnya jarang-jarang ngambil, tapi poren masih ada di dalam. Dia lagi menentukan posisi mau nangkapnya di harga berapa kali ya. Siapa yang nerima? Teman-teman kita ya untuk tanggal 13-nya. Makanya teman-teman nanti kalau mau average ataupun mengambil, tunggu MA10 di bawah candle ya. Walaupun di sini walaupun turun lagi, kalau saya sendiri contoh di sini tuh turun lagi nggak jadi masalah, teman. Saya punya strategi seperti itu. Nanti kapan mungut lagi ketika jeblos 10%. Jeblos 10%, contoh ini berapa persen jeblosnya? Baru 5%. Contoh, ini waktunya belum 10% aja. Nah, bila dia turun ke 71 saya belum ngambil. Tapi ketika 71, 72 tiba-tiba set ke atas si MA10 di bawah candle, di harga berapa? Walaupun tidak di 72, 75, yang penting MA10 ada di bawah candle. Sip, itu saatnya average. Saya punya harga di tengah nanti di sini. Udah belum menaikkan, turun lagi 10% lagi ke bawah atau enggak 15% ke bawah lagi, saya akan ngambil lagi dengan cara MA10-nya di bawah candle. Nah, seperti itu strategi saya. Kalau teman-teman punya strategi sendiri, apa 10% pas atau enggak ngambil berdasarkan angka. Contoh angka 90 nyangkut, saya akan ngambil di 80 nyangkut lagi ke bawah ke 60, saya akan ngambil di 55 kalau enggak di 60. Nah, seperti itu teman-teman. Itu strategi, banyak strategi yang bisa digunakan. Kenapa saya MA10 jadi patokan? Karena MA10 kecenderungan ke atas, walaupun tidak ke atas tapi kecenderungan ke atasnya ada. Ya minimal ada pantulan dikit dah. Mau ngambil di sini kan, set ngambil MA10 lihat ada pantulan kan, tung mantul dikit. Contoh ini ada MA10 lagi, tung ada pantulan. Mungkin di harga tengah-tengahnya bisa kejemput kalau yang mau hanya kejemput aja. Tapi kalau pinginnya untung ya udah, saya punya harga di tengah antara 70 sampai 80, contohnya seperti itu. Tinggal tunggu aja targetnya di harga berapa, 80 atau enggak ada harga 90, tinggal tungguin aja. Saya akan menurunkan contohnya 5 tik atau enggak 10 tik dari harga target. Nah, itulah target saya. Oke, untuk akro seperti itu teman-teman. Jadi bandar lokal masih ngebuang, poren sudah mulai masuk, cece lagi yang masuk, keren ya. Oke, segitu aja teman-teman ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Yang lain belum dibahas ya, nanti mohon maaf ya. Kita akan lanjut karena waktunya belum cukup, ini tinggal sedikit lagi kita akan trading ya. Ciao ya.